Wisuda ke-8 Angkatan Tahun Pelatihan 2023-2024 Hotel and Hospitality of Bali segera dimulai. Pengumuman. Hadirin dimohon untuk mengaktifkan alat komunikasi berupa handphone dan sejenisnya sehingga tidak mengganggu kenyamanan acara wisuda. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, yang terhormat Divisi Hilsi Kabupaten Buleleng, yang terhormat Bapak Direktur Hotel and Hospitality of Bali, yang terhormat anggota Yayasan Hita Harmoni Bali, yang terhormat staf dan manajemen Hotel and Hospitality Bali, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Instruktur Hotel and Hospitality dan seluruh peserta wisudawan wisudawati Hotel and Hospitality of Bali yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan kesempatan, karena dengan kuasanya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Wisudawan Wisudawati ke-8 Angkatan Tahun Pelatihan 2023-2024 Hotel and Hospitality of Bali di Bali Taman Resort and Spa. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu acara pertama, pembukaan dilanjutkan dengan tari penyambutan, tari Sekar Jagad. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga, menyanyikan lagu Mars Hotel and Hospitality of Bali. Acara keempat, pembacaan doa. Acara kelima, laporan ketua panitia. Acara keenam, sambutan. Acara ketujuh, pembacaan surat keputusan kelulusan. Acara ke-8, prosesi wisuda. Acara ke-9, pembacaan janji peserta wisuda. Acara ke-10, penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan mahasiswa. Acara ke-11, pembacaan mahasiswa terbaik di masing-masing program studi. Acara ke-12, pengambilan dokumentasi dan sekaligus penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sambut dengan tari penyambutan, tari Sekar Jagad. Kepada petugas kami persilakan.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Putu Juli Sudiari selaku Dirjen. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Mars Hotel and Hospitality of Bali. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Kadek Lisa Maria Utami SPD. Kepada petugas, kami persilakan. Doa akan dipimpin berdasarkan
ajaran hidup. Om Swastiastu. Om Abhinaamastu Namo Sidam. Om Aditya Param Jyotir Rakta Tejo Namostute Suita Pankaja Madhyastam Bhaskarya Namostute Om Ramrimsa Paramasiwa Raditya Namo Namah Swaha. Om Yang Widi, sembah hamba kepadamu, ya Dewata para manusia, penghancur semua rintangan. Engkau yang menyebabkan suatu keberhasilan, biarkanlah keberhasilan itu hamba peroleh. Om Yang Widi, pada hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024, kami LPK Hotel and Hospitality of Bali melaksanakan wisuda ke-8 di Bali Taman Resort and Spa dapat berjalan sesuai dengan harapan kami bersama. Om Yang Widi yang memberikan penerangan, pada hari ini kami memanjatkan doa memohon kepadamu, berikanlah kami penerangan agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Yang Widi yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, agar segala dosa dan kotoran yang ada pada jiwa hamba menjadi sirna, binasa, karena Tuhan adalah sumber kesejahteraan hidup jasmani dan rohani kami. Om Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Kesama Sampurno Yenama Swaha. Om Santi, 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 Om. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia Wisuda ke-8 Hotel and Hospitality of Bali. Kepada Bapak Made Ananta Wijaya, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak PLT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Yang terhormat Bapak Ketua DPC Hilsi Kabupaten Buleleng. Yang terhormat Bapak Direktur LPK Hotel and Hospitality Bali. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Yayasan Hida Harmoni Bali. Yang saya hormati Ibu Bapak Instruktur LPK Hotel and Hospitality of Bali. Yang saya hormati staf dan manajemen LPK Hotel and Hospitality of Bali. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, para orang tua wali peserta wisuda. Yang saya hormati peserta wisuda yang saya banggakan dan cintai, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024, untuk menghadiri dan melaksanakan wisuda ke-8 Hotel and Hospitality of Bali di Hotel Bali Taman Resort and Spa. Perkenalkan, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa sambutan terkait kegiatan wisuda ke-8 Hotel and Hospitality of Bali tahun 2024. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada para peserta wisuda yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan di kampus dan di tempat training. Satu persatu prestasi diraih oleh peserta wisuda. Beberapa peserta telah diterima di salah satu perusahaan di industri pariwisata. Sebuah pencapaian yang menurut saya membanggakan karena beberapa peserta wisuda tahun ini telah diterima langsung bekerja di tempat training mereka, dan beberapa juga sudah menjadi staf tetap. Itu menandakan bahwa peserta wisuda tahun ini bekerja dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sehingga dipercayai kembali untuk menjadi bagian dari perusahaan ataupun industri di mana mereka bekerja sekarang. Semoga apa yang telah didapatkan selama 1 tahun terakhir berguna bagi kehidupan Anda di masa yang akan datang dan mampu bersaing di dunia kerja secara profesional. Saya mewakili staf dan manajemen Hotel and Hospitality of Bali mengucapkan selamat kepada peserta wisuda angkatan ke-8 dan terima kasih kepada para orang tua atas kerja keras, perhatian, pendampingan, dan keterlibatannya dalam membimbing putra dan putrinya sehingga lulus di pelatihan LPK Hotel and Hospitality of Bali. Sebanyak 53 peserta yang akan diwisuda pada hari ini. Mereka terdiri dari 15 orang dari program kulineri, 23 orang dari program Food and Beverage Service, 6 orang dari program studi bartender, dan 9 orang dari program studi housekeeping. Secara pribadi, saya sampaikan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana dan pihak-pihak yang telah bekerja secara optimal demi terselenggaranya wisuda ke-8 Hotel and Hospitality of Bali. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara wisuda ini terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan dalam proses penyelenggaraannya. Demikian laporan dari saya. Semoga acara wisuda hari ini bisa menjadi momen kenangan terindah dan sesuatu yang bermakna. Selamat dan sukses kepada peserta wisuda angkatan ke-8. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Demikian laporan dari Ketua Panitia Wisuda pada tahun ini. Untuk acara selanjutnya, kami lanjutkan dengan acara ke-6, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama akan dilakukan oleh Ketua Yayasan Hita Harmoni Bali atau yang mewakili. Kepada yang terhormat, Bapak Iputu Hendrayana, kami persilakan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng yang telah meluangkan waktunya hadir pagi hari ini. Kemudian pada yang terhormat Direktur Hotel and Hospitality of Bali, yang saya hormati anggota Yayasan Hita Harmoni Bali yang telah juga berkenan meluangkan waktunya berhadir di hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda hari ini yang berbahagia, kemudian para orang tua yang telah juga meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Dan juga kepada para staf, manajemen dan instruktur Hotel and Hospitality of Bali yang saya banggakan. Maaf saya tidak bisa menyampaikan hari ini. Saya hanya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati angkatan ke-8 yang akan wisuda hari ini, dan juga kepada para orang tua, terima kasih karena telah mempercayakan putra-putrinya untuk dilatih dan dididik di Hotel and Hospitality of Bali. Seperti yang kita ketahui, persaingan di dunia pariwisata saat ini sangat ketat dan banyak dibangun hotel-hotel dan villa baru, tetapi mereka memerlukan tenaga kerja dengan kualitas yang bagus, yang qualified. Dan saya yakin dengan dididik kalian dan dilatih di Hotel and Hospitality of Bali dengan para instruktur yang sangat berkompeten, saya yakin kalian akan bisa bersaing di dunia kerja. Dan saya berharap apa yang kalian dapat di sini di Hotel and Hospitality of Bali bisa berguna untuk karir kalian ke depannya, bukan hanya untuk bekerja di Indonesia atau di Bali pada khususnya, dan juga mungkin ke depan untuk ke luar negeri. Peluang kerja di luar negeri juga sangat terbuka lebar. Dengan segala pelatihan yang telah kalian dapat, bahasa Inggris itu yang sangat utama, karena di luar negeri bahasa Indonesia mungkin tidak berlaku kecuali kalian ngomong dengan teman sendiri. Jadi tingkatkan terus kemampuan bahasa Inggrisnya dengan training yang sudah didapat, dengan pelatihan yang didapat di kampus. Jadi saya yakin semua akan sukses pada akhirnya. Sekali lagi kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih, dan saya mewakili Yayasan Hita Harmoni Bali berharap kedepannya bukan hanya ini akhir dari kerjasama kita. Mungkin ada adik-adik yang mau berangkat keluar dari, bisa hubungi Bapak Direktur atau Pak Deananda, mungkin bisa membantu kalian untuk bekerja ke luar negeri nantinya. Mungkin sekian dari saya. Kata saya ucapkan, saya tutup dengan para mesadi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Baik, untuk sambutan selanjutnya dari PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, kami persilakan.
saya hormati Ketua Yayasan Kita Harmoni Bali, kemudian yang saya hormati Direktur H2B sekaligus merangkap Ketua HIRSI Buleleng. Awalnya saya nggak kenal dia ini, tapi ternyata kemudian setelah kenal, sama-sama PT, bukan wali taman, sama-sama banyak regal. Itu tetangga saya. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan lainnya yang hadir pagi hari ini, termasuk para orang tua wisudawan wisudawati. Tentu yang saya banggakan juga para wisudawan wisudawati yang dari tadi saya lihat di bawah tangga itu udah sumringah foto-foto. Ini semangat sekali. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih. Saya mau uji semangat. Kenapa saya teriakkan merdeka? Bulan ini bulan kemerdekaan. Walau atributnya tidak banyak merah putih di sini, tetapi hati dan jiwa Bapak Ibu sekalian yang hadir ini dipenuhi semangat merah putih. Saya yakin dan percaya seperti itu. Dari senyumnya, dari gerakannya, gestur tubuh, semua menunjukkan itu. Saya bangga dengan hal itu. Penarinya semangat, MC-nya semangat. Tadi dari harmoni kita harmoni Bali juga semangat. Tentu juga Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang wisuda ini sangat semangat. Sudah terbukti tadi teriakan saya sudah disambut. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya hormati. Ini kali kedua saya hadir di sini untuk urusan wisuda ya. Kemarin seminggu lalu ada juga di tempat ini. Intinya kalau saya lihat H2B ini sudah 8 kali wisuda. Kalau sampai sudah 8 kali, artinya lembaga ini lembaga yang dipercaya dan terpercaya. Tepuk tangan untuk H2B. Kalau tidak mampu membangun trust atau kepercayaan, pasti ditinggalkan. Tapi hari ini ada 53 ya Pak ya, 53 wisudawan wisudawati. Jumlah yang cukup baik. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada LPKS yang ada di Buleleng, khususnya H2B, karena telah membantu pemerintah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga mereka siap pakai, siap masuk ke pasar kerja. Seharusnya itu menjadi kewajiban penuh pemerintah, namun pemerintah hanya ngambil peran sedikit melalui BLK. Nah, kehadiran LPKS, kemudian terakhir ada juga hadir BLK komunitas, ini merupakan angin segar bagi kita semua untuk bagaimana suatu saat nanti pengangguran yang ada di Buleleng ini terserap dan tersalurkan di pasar kerja. Dengan semakin banyak serapan para pengangguran masuk ke pasar kerja, perlahan tapi pasti kesejahteraan masyarakat bakal meningkat. Kalau kita lihat izin daripada H2B ini kan di hotel dan pariwisata. Jadi dunianya dunia hospitality, pelayanan di dunia pariwisata dan perhotelan. Pasarnya ada di Bali sendiri dan di dalam negeri, di luar negeri juga terbuka lebar. Namun demikian, saya melihat kecenderungan
para tenaga kerja di sektor pariwisata ini mimpinya terus, saya bisa jadi PMI, pekerja migran. Lebih menukik lagi bukan di darat tapi berlayar. Wah, ternyata kita ini memang pelaut juga ya. Apa pelaut yang dipaksakan? Mudah-mudahan tidak. Itu trennya begitu, tinggi sekali trennya masuk ke pekerja migran. Bahkan saking pinginnya menjadi pekerja migran, mereka masuk dari jalur awal-awal. Banyak juga yang begitu. Pada kesempatan ini saya berharap nanti para wisudawan wisudawati yang ingin masuk, kalau mau ke pasar kerja manapun, terutama yang pekerja migran, masuklah lewat pintu yang legal, jangan ilegal ya. Bank Dunia mencatat pekerja migran kita ada 9 juta di luar negeri ya. Itu yang terdata di DP2MI itu cuma 3.663.972 orang. Artinya selisihnya itu kemungkinannya ilegal ya. Wah, itu bagaimana nih? Jadi saya beberapa bulan terakhir menangani kasus-kasus pekerja migran lebih banyak terjadi karena shock culture, guncangan budaya yang gak siap. Ada juga sih yang PDSL ya. Saya udah PDSL Pak itu pelatihan tidak, sertifikat lengkap. Ada juga yang begitu. Entah dari mana dapat sertifikat, tiba-tiba berangkat ke Maldives, dipulangkan karena tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah dites, sertifikatnya kompeten. Faktual, nggak bisa ngapa-ngapain, dipulangin lagi. Betapa kemudian adik-adik sekalian, kalau Anda menjadi orang seperti itu, orang tua Anda akan menangis sepanjang hari. Berangkat sudah usahakan uang, pulang-pulang tidak bawa uang, menangislah mereka sepanjang hari. Dan itu kalau seorang anak sampai seperti itu kepada orang tuanya, maka itu hanyalah menambah dosa. Artinya adik-adik sekalian para wisudawan, besok hari cari jalur legal, berangkat dengan damai, pulang-pulang biaya yang dikeluarin orang tua paling tidak bisa ditutup. Bahkan nambah lagi dolar. Kalau Anda punya saudara 5, satu berangkat, pulang-pulang ajak lagi satu, ajak terus dalam 5 tahun, 5-5-nya menjadi pekerja migran. Yakin dan percaya rumah tangga itu akan sukses. Dengan catatan ketika pulang jangan kemudian jadi hedon. Yang terjadi di Bali kalau orang berlayar pulang-pulang hedon. Tidak ada lupa, tidak ada kajian beliau, tiba-tiba guling. Udah itu undang tetangga, makan-makan, pikir dan sebagainya, berangkat pinjam lagi. Ini kasus-kasus yang saya amati ya. Jadi saya ceritakan ini dengan maksud pada adik-adik wisudawan itu janganlah begitu. Rencanakan hidup Anda dengan baik, pulang-pulang bawa uang, saving, bantu orang tua. Ada juga yang pulang-pulang langsung rumah tua yang besar-besar dibongkar, bikin yang minimalis, aneh juga. Rumahnya udah bagus, dan pulang-pulang bikin yang minimalis. Saya nggak ngerti juga nih. Yang paling fatal pulang-pulang berangkat pertama, pulang-pulang cinlok, nikah langsung. Wah, ini 2 perkara lagi muncul ini. Ketika berangkat menjadi ketuk-ketuk, berangkat kembali masih ketuk-ketuk, jadi yang di rumah gimana nih kan gitu. Nah itu fakta-fakta yang saya temukan selama ini melihat mengevaluasi bagaimana pekerja migran. Karena saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, pekerja migran itu berbatas waktu. Gak bisa 10-15 kali lagi berlayar, gak bisa. Persaingannya tinggi. Orang Afrika, orang India, orang Jamaika, orang Filipina itu pesaing kita di pasar kerja migran, terutama di Terus.
Dan kalau kita lihat dari sisi pengguna jasa, orang-orang yang berlayar, orang-orang yang jadi penumpang cruise, itu mereka butuh pelayanan maksimal. Secara fisik mereka akan lebih nyaman dilayani oleh dengan poster-poster tubuh yang mendekati mereka, sehingga orang India berpostur tinggi, orang Amerika berpostur tinggi, orang Afrika berpostur tinggi, kadang-kadang lebih mendominasi di satu kapal pesiar karena hospitality-nya dia sesuai dengan postur tubuh. Nah, itu fenomena yang ada, sehingga nanti adik-adik keluar dari H2B sudah dapat sertifikat. Yang cowok-cowok bagus juga kalau kemudian fitness lah. Jadi fisiknya jadi kuat misalnya, nggak kalah saing. Menjaga kebugaran, sehingga Anda bisa berkait secara biologis. Kemudian kalau untuk pasar dalam negeri masih terbuka, Bali masih terbuka. Kemarin saya dengar beberapa alumni dari LPK di Buleleng juga bisa diterima langsung. Dewi ada juga langsung terserah. Kalau dari data statistik rata-rata lulusan LPK itu terserahnya sampai 85%. Jadi kalau 15%-nya itu karena begitu udah salah perencanaan. Sudah daftar mau belayar, tiba-tiba milih nikah. Nah, jadi nggak jadi ya. Atau barangkali dia banding setir wirausaha. Itu bukan berarti gagal, tidak. Yang jelas mereka tidak menjadi pekerja penerima upah karena mereka mandiri. Juga tidak mungkin kemudian seperti Pak Gede bikin LPK. Nah, juga itu kan bukan berarti mereka tidak terserah di pasar kerja, tetapi mandiri untuk membuat usaha sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati. Hari ini tersenyum, maka ke depan saya harapkan Anda akan tetap tersenyum menapaki kehidupan Anda. Artinya jauhkan diri dari kesedihan, hidup dalam optimisme dan perjuangan yang berat. Data statistik menunjukkan 2038 kita akan masuk generasi sandwich, di mana generasi itu seperti sandwich, daging dijepit roti. Artinya apa? Anda akan bertanggung jawab di 3 dimensi generasi 2038. Dimensi pertama, Anda membiayai ke samping, Anda membiayai ke bawah, Anda membiayai ke atas. Proyeksi usia harapan hidup nanti menjadi 76 tahun. Sementara usia kerja berakhir di 64 tahun. 65 sampai 76 itu kalau bukan pensiunan ASN atau TNI Polri, maka mereka akan minta hidup dari anaknya. Maka sang anaklah yang harus membiayai ke atas, ke samping dan ke bawah. Artinya apa? Beban akan sangat berat, tapi jangan dikeluhkan, tapi upgrade diri Anda untuk menjadi orang yang sukses, sehingga apapun bentuk tantangan yang ada dalam kehidupan bisa Anda lalui dengan senyum. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira tidak perlu berpanjang lebar lagi. Saya mohon maaf kalau kadang-kadang ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi sekali kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya dari Bapak Direktur Hotel and Hospitality of Bali. Kepada yang terhormat Bapak Igede Subawa, dipersilakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu rahayu dan semuanya. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bapak PLT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Terima kasih Pak sudah hadir pada hari ini didampingi dengan Pak Kabid. Terima kasih juga Pak yang setia mendampingi LPKS selama ini. Kemudian rekan-rekan yang saya hormati dari Yayasan Gita Harmoni Bali yang jauh-jauh sudah bisa hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan saya, para instruktur, staf, manajemen, dan seluruh panitia yang sudah membantu proses wisuda pada hari ini, serta Bapak, Ibu, wali, orang tua yang saya hormati juga, beserta adik-adik wisudawati dan wisudawan yang saya banggakan. Mungkin puji syukur saya panjatkan terutama kepada Ibu Sang Hyang Widi Wase atas asung kerteu dan rahmatnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di Bali Tamang Resort ini dalam rangka menyambut wisuda yang ke-8 Hotel and Hospitality of Bali. Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di Kabupaten Buleleng itu ada sekitar 50 LPKS, di mana kita merupakan yang terbanyak ada di Bali. Artinya apa? Buleleng merupakan kota, kalau kita bilang boleh dibilang kota pendidikan, karena rata-rata lembaga yang ada di Denpasar mereka bakal ada juga di Buleleng ataupun Singaraja. Itu tercermin bahwa Buleleng itu merupakan fondasi kuat di pariwisata. Mungkin seperti data statistik yang disampaikan dari Pak Kepala Dinas tadi, bahwa rata-rata orang Buleleng itu banyak ada di sektor pariwisata. Kalau di kapal pesiar banyak juga Pak. Makanya ini Buleleng merupakan barometer kalau saya bilang untuk pariwisata itu sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, di masa lalu mungkin kita terkendala pandemi. Tapi itu sudah berlalu dan sekarang kalau kita melihat progres dari pariwisata itu sendiri sangat-sangat dinamis dan berkembang. Berkembang. Mungkin ada sedikit penyesuaian dengan kriteria pelayanan ke depannya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan di sini terutama pada adik-adik wisudawati dan wisudawan, bahwa ingat selalu bahwa ini bukan merupakan akhir dari perjuangan Anda. Ya, jadi ini adalah awal dari perjuangan Anda. Awal memasuki dunia kerja. Awal Anda akan interaksi melakukan apa yang Anda sudah lakukan di kampus dan di dunia usaha ketika Anda training. Jadi ingat selalu bahwa H2B merupakan tempat di mana Anda dilatih, dididik, diasah kemampuannya. Mohon minta bantuan para Anda semua, para wisudawan dan wisudawati, agar kedepannya bisa menjaga nama baik dari H2B itu sendiri dan LPKS pada umumnya dan Dinas Tenaga Kerja, karena kita berada dua naungan dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi apapun yang Anda lakukan, yang Anda cerminkan nanti di dunia industri, itu mencerminkan di mana Anda berlatih atau memperoleh ilmu tersebut. Jadi di pundak Anda ke depan saya titip nama baik dari H2B. Siap kira-kira ya? Siap ya? Oke, terima kasih. Dan tadi saya kembali melanjutkan dari pesan Bapak PLT Kepala Dinas ke depannya, jadi banyak peserta, banyak PMI kita yang ada di luar, baik di darat dan di kapal, banyak jalur-jalur tikus yang dilalui. Jadi mohon sekiranya adik-adik nanti
ketika Anda nanti mau melamar ataupun mencari usaha bekerja keluar, mohon bisa Anda akses ataupun download di Kemenaker, ada web yang menyatakan mana lembaga ataupun agen-agen yang memang resmi dan terdaftar. Negara boleh main, ke dinas juga boleh tenaga kerja. Tujuannya adalah biar tidak terjadi lagi jalur-jalur ilegal tersebut. Karena seperti yang disampaikan, banyak kasus-kasus ada mahasiswa yang tertipu ataupun bayar terlalu mahal, akhirnya juga tidak bisa sampai berangkat. Jadi mohon dicek dulu di Dinas Tenaga Kerja, itu ada webnya, nanti bisa akan kita share mana aja yang termasuk agen ataupun agen-agen tenaga kerja yang resmi dan terdaftar di sana. Itu yang saya sampaikan. Kemudian sekali lagi kepada para wisudawan, langkah Anda ke depan adalah langkah awal. Jadi ingat selalu bahwa apapun yang Anda kerjakan itu harus seperti yang kita selalu sarankan di Anda, bahwa jagalah kepercayaan diri Anda, lakukan secara profesional dan lakukan dengan tenang dan tulus. Karena pada dasarnya hospitality itu sendiri adalah dasarnya adalah karakter dan attitude Anda. Ya, jadi dimanapun Anda kerja, seberapa pintar pun Anda, kalau pondasinya nggak kuat, kalau attitude-nya nggak bagus, Anda juga nggak bakal bisa sukses. Ya, jadi itu yang harus Anda pahami dan harus Anda selalu kembangkan dan asah. Jadi attitude, disiplin, respect each other seperti value yang kita tanamkan di H2B. Jadi Bapak Ibu, saya hormati orang tua wali, para undangan. Bagi orang tua wali, saya mewakili dari LPKS H2B mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menitipkan anaknya di lembaga kami, sehingga kami bisa melatih mereka, mendidik mereka agar bisa bersaing menghadapi persaingan yang cukup berat ke depannya. Saya lagi mohon maaf jika sekiranya mungkin selama proses tersebut mungkin ada beberapa hal yang kurang, ya. Mengingat kami juga terus berkembang dan terus berbenah dan terus juga berusaha meningkatkan fasilitas yang kita miliki. Mohon sekiranya ke depannya juga Bapak Ibu, orang tua wali bisa juga mensupport anak-anaknya. Karena apa yang menjadi keinginan anaknya untuk bisa bersaing di industri di luar maupun di dalam negeri tentunya perlu dukungan baik secara moral dan material. Mungkin itu yang bisa sampaikan saya pada hari ini. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga sukses dan ingat bahwa Anda itu sebenarnya sudah siap untuk kerja. Tetap percaya diri pada hal itu, saya yakin Anda pasti bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baik. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bapak Direktur Hotel and Hospitality of Bali atas sambutan-sambutan yang telah diberikan. Acara ketujuh, yaitu pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Bapak Ade Gorbi Irawan SPI MPI. Kepada Bapak Gorbi, kami persilakan.
Swastiastu. Izinkan saya membacakan surat keputusan Direktur Hotel and Hospitality of Bali. Surat keputusan Direktur Hotel and Hospitality of Bali nomor 008-H2B-8-2024 tentang penetapan kelulusan peserta pelatihan Hotel and Hospitality of Bali tahun pelatihan 2023-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat manajemen staf pada tanggal 15 Juli 2024 memutuskan menetapkan pertama, kelulusan peserta pelatihan Hotel and Hospitality of Bali tahun pelatihan 2023-2024. Kedua, kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah peserta pelatihan yang lulus pada ujian akhir semester dan telah selesai melaksanakan on the job training. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 15 Juli 2024. IGD Subau AMD Par NIKAS 2015 07 1001. Demikian surat keputusan Direktur H2B. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian SK. Dengan ini saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu prosesi wisudawan wisudawati dengan pengalungan medali dan penyerahan ijazah. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada Bapak Direktur IGD Subawa beserta jajarannya, Ketua Yayasan Harmoni Bali atau yang mewakili, Bapak Made Suranyana, serta Bapak PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng agar bersedia naik ke atas podium untuk mengalungkan medali dan menyerahkan ijazah serta ucapan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Nama-nama lulusan Hotel and Hospitality of Bali tahun pelatihan 2024-2023. Gede Agus Dipa, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten.
Komang Agus Subrata, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Putu Amelia Safitri, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Igede Cipta Pranata, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Kadek Desiantari, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Putu Dimas Odinata, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Kadek Dwi Putri Handayani, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Komang Indah Juliani, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Kadek Liana Dewi, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Nikade Listiani, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. I Gusti Putu Meta Widiantari, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Imade Pretabareta, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten.
Putu Rizky Saputra, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Niluh Sarmini, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Kades Selviani, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Gusti Agung Made Setiawan, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Ngurah Kades Suardiana, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Komang Sumertajaya, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Nikades Suryani, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Made Suryananta Dharma, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Putu Widi Adnyana Giri, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Komang Wistana, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten.
Kade Yuda Febrian, jurusan F&B Service dengan predikat kompeten. Kadek Beltran Aris Yoga Mayunda, jurusan bartender dengan predikat kompeten. Niputu Kirena Yumaiko Darmawan, jurusan bartender dengan predikat kompeten. Kadek Mariko Dwiki Putra, jurusan bartender dengan predikat kompeten. Wayan Mertayasa, jurusan bartender dengan predikat kompeten. Komang Mikael Waisnawardi, jurusan bartender dengan predikat kompeten. Ikomang Sumarka, jurusan bartender dengan predikat kompeten. Igede Agus Suwartana, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Ikade Alit Juniwardana, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Gede Angga Yohandi, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Gede Arya Pratana, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Nilo Della Puspitasari, jurusan kulineri dengan predikat kompeten.
Nikade Dewi Budi Karmini, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Kade Deva Aryani, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Gede Eka Wiatnyang, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Luh Erin Natalia, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Niputu Mas Deslika Permani, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Imade Randi Kusuma Permadi, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Gede Sacho Mahendra, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Kade Witari, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Kade Yudi Saputra, jurusan kulineri dengan predikat kompeten. Putu Agus Setiadi, jurusan housekeeping dengan predikat kompeten. Ketut Dipta Anggayana, jurusan housekeeping dengan predikat kompeten.
Ibu Doni Saputra, jurusan Housekeeping dengan predikat kompeten. Kade Rizky Dwi Saputra, jurusan Housekeeping dengan predikat kompeten. Komang Suarjana Aristawan, jurusan Housekeeping dengan predikat kompeten. Komang Fiona Indra Ferdinda, jurusan Housekeeping dengan predikat kompeten. Gede Widya Adi Kusuma, jurusan Housekeeping dengan predikat kompeten. Iketut Wisnu Mahapramana, jurusan Housekeeping dengan predikat kompeten. Demikianlah nama-nama wisudawan dan wisudawati angkatan pelatihan tahun 2023-2024. Lagi sekali kita ucapkan congratulations for all students. So just keep going successful in the future. Thank you. Untuk tanpa mengurangi rasa hormat kembali, kami persilakan kepada Bapak Direktur beserta jajarannya, Ketua Yayasan Gita Harmoni dan Bapak PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng untuk duduk kembali. Terima kasih. Baik. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan janji peserta wisuda oleh perwakilan mahasiswa. Kepada Kadek Listiani dipersilakan. Kepada para wisudawan wisudawati angkatan pelatihan 2023-2024 dimohonkan untuk berdiri.
Janji peserta wisuda. Kami peserta wisuda. LPK Hotel and Hospitality of Bali. Dengan penuh kesadaran. Ketulusan hati. Serta tekad yang bulat. Dengan ini berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Bahwa kami senantiasa taat dan setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Tiga. Bahwa kami menjunjung tinggi norma ilmu pengetahuan dan kompetensi kami masing-masing. Empat. Bahwa kami akan melaksanakan kewajiban serta tugas yang dibebankan kepada kami dengan tekun. Jujur dan penuh tanggung jawab. Lima. Bahwa kami akan tetap menjaga nama baik lembaga dan alma mater. Enam. Bahwa kami akan senantiasa meningkatkan mutu, pengetahuan dan kemampuan. Kepada para wisudawan wisudawati Angkatan Pelatihan 2023-2024 diharapkan duduk kembali. Hadirin, acara kita selanjutnya yaitu penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan peserta wisudawan wisudawati Hotel and Hospitality of Bali. Kepada perwakilan mahasiswa, kami persilakan. Om Swastiastu. Good morning, ladies and gentlemen. So let me know you. My name is Yuda. I'm from Food and Beverage Service Department. Standing here, I just want to say thanks to this college. In here, I learned so many things. I got a lot of things here, even all small things, like how to be good person in the future, how to be good person at hotelier, and everything of those, we will use that for the forward. And actually, being here, I know what I'm capable of. I can try something out of my comfort zone, something that I never thought I would be. Until I reach so far into this industry. We as a student just want to say thanks to this college, to the instructor here, to taking care of us from we start study here until now, from no one to be someone. And I believe we as a student will be someone in the future.
Thank you so much. I really appreciate it. Terima kasih kepada Saudara Kadek Yuda Febrian atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Acara kita selanjutnya yaitu pembacaan The Best Students Achievement of the Year. Well, we're gonna start from Food and Beverage Service Department. So who's that? Well, let's say congratulations for Ngurah Kadek Swardiana, the Best Students Achievement of the Year. For Ngurah, please come on stage. Next, the second one from Department Bartender. Let's say congratulations for Ibu Tu Kirina Yumeko Darmawan. So she's the best student achievement of the year from Bartender Department. Yeah, please come on the podium. So what about next? Let's say congratulations for Nilo and Natalia from Culinary Department. She's one of the best students achievement of the year from Culinary Department. Well, the last one please. Let's say congratulations for Iputu Doni Saputra from Housekeeping Department. Becomes the best student achievement of the year. Well, once again, I'm gonna say congratulations both of you guys and give big applause for all of the best students achievement this year. And I don't want to forget something. I want to say terima kasih dan selamat juga kepada semua wisudawan wisudawati pada kesempatan kali ini. Salam sukses dari H2B, siap kerja. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bapak PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada best student yang didampingi oleh Bapak Direktur dan Ketua Panitia. Once again, give big applause for all the best student achievement of this year. Congratulations!
Now sesi foto kembali dengan Bapak Kepala Dinas dan Bapak Direktur beserta yayasan. Tangannya kompeten, ya, betul sekali. Untuk para wisudawan dipersilakan kembali duduk. Baik, itulah tadi acara pembacaan Best Students Achievement of the Year. Untuk selanjutnya hadirin yang berbahagia, acara kita pada hari ini yaitu pengambilan dokumentasi. Dimohon kepada para tamu undangan beserta manajemen untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi pengambilan dokumentasi bersama. Lagi sekali dimohonkan untuk kepada para tamu undangan beserta manajemen untuk naik ke atas panggung karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi pertama mungkin dilaksanakan kepada para tamu undangan dan juga manajemen beserta jajarannya untuk diambil dokumentasi pertama. Lalu akan disusul oleh para wisudawan wisudawati kita dari jurusan perjurusan. Dimohonkan untuk para wisudawan wisudawati dari jurusan Food and Beverage Service Department untuk bersiap melakukan sesi dokumentasi beserta jajarannya ya. Silakan. Lagi sekali diinformasikan untuk wisudawan wisudawati dari jurusan Food and Beverage Service Department untuk menaiki podium. Kita akan melaksanakan foto sesi dokumentasi beserta ya. Untuk Bapak para undangan, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Namun untuk Bapak Kepala Dinas dan Bapak Direktur dipersilakan untuk tetap berada di atas podium. Untuk anak-anak F&B Service dipersilakan untuk menaiki podium, mengambil sesi dokumentasi dengan Bapak Direktur dan serta Bapak PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja. Untuk para wisudawan wisudawati dipersilakan untuk mempercepat langkahnya. Terima kasih. Dimohonkan untuk wisudawan wisudawati yang pada saat tinggi badannya lebih tinggi bisa berada di belakang, yang agak kecil bisa berada di depan. Mungkin para wanita wisudawati bisa ada di depan dan untuk wisudawan bisa berada di belakang agar fotonya terlihat estetika. Dan untuk cewek mungkin agak sedikit jongkok ya sesi fotonya. Selanjutnya untuk jurusan housekeeping dipersilakan untuk menyiapkan diri beserta bartender.
sekali foto agar tidak gini ya, mempercepat waktu saja. Terima kasih untuk jurusan F&B Service, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya housekeeping, dipersilakan menaiki podium secepatnya. Silakan jurusan housekeeping. Silakan housekeeping dan bartender dipersilakan menjadi satu. Ya, bartender housekeeping dipersilakan menaiki podium. Adik-adik wisudawan dan wisudawati dari jurusan bartender dipersilakan menaiki podium juga bersama dengan housekeeping. Dan untuk terakhir, adik-adik dari jurusan kulineri dimohon untuk mempersiapkan diri. Untuk Bapak Made Ananta Wijaya dipersilakan untuk naik ke atas podium ya, karena ini adalah anak didik dari Bapak, anak housekeeping. Baik, untuk wisudawan-wisudawati dari jurusan bartender housekeeping dipersilakan duduk kembali. Baik, yang terakhir dari jurusan kulineri dipersilakan menaiki podium. Silakan wisudawan-wisudawati dari jurusan kulineri dipersilakan untuk menaiki podium. Terima kasih. Untuk Bapak Gede Swardika dipersilakan untuk menaiki podium karena ini adalah merupakan anak didik dari kulineri. Terima kasih. Baik, untuk wisudawan-wisudawati silakan duduk kembali. Untuk Bapak Kepala Dinas, Bapak Direktur, dan Bapak Madi silakan duduk kembali. Mohon maaf untuk kulineri tetap di atas panggung. Mohon maaf. Dan disusul dengan semua wisudawan-wisudawati pada hari ini untuk berada di atas panggung. Kita foto bersama dulu ya. Terima kasih. Sekadar informasi untuk The Best Students Achievement of the Year itu merupakan seleksi yang sangat ketat, diambil dari nilai, semuanya itu diambil dari semua nilai, bukan hanya satu nilai, baik dari bidang pembelajaran teori dan praktek. Jadi dan juga ujian akhir mereka. Segera informasi mengapa mereka terpilih menjadi The Best Student Achievement for the Year. Kembali lagi mungkin untuk adik-adik wisudawati di depan ya, yang merasa badannya sedikit tinggi bisa berada di belakang. Dan nanti ketika akan pengambilan foto itu kalian mungkin sedikit jongkok ya.
sedikit jongkok lagi bentar. Iya, yang pria juga nggak apa-apa kalau boleh jongkok juga nggak apa-apa ya. Atau yang cewek mau mesimpu boleh juga. Mesimpu aja yang cewek. Iya, pintar sekali, luar biasa. Iya. Yang di tengah-tengah berarti jongkok. Yang di tengah-tengah jongkok, yang di belakang berdiri. So everybody can. Okay, look. Nanti dulu jongkoknya. Sekarang latihan dulu jongkok supaya fotografernya lebih gampang untuk mengambil picture. Saya minta juga pengambilan satu video ya. Ketika saya berbicara H2B, siap kerja ya. Miss Lika, can you take a picture? Oke. Okay. Video Miss Lika ya. Siap dulu ya, adik-adikku. H2B, siap kerja. Ulang lagi sekali ya, 3 kali, 3 times ya. H2B, siap kerja, siap kerja, siap kerja. Yeay. Iya, fotografer siap. Kalian yang di tengah jongkok, yang di belakang agak berdiri. Formal dulu, jangan gaya bebas, formal. Angga, kacamatanya mohon maaf. 1, 2, 3. Gaya tangan siap kerjanya gimana? Oke, 1, agak jongkok yang di tengah. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Angga boleh pakai kacamata. 1, 2, 3. Oke, congratulations all of you guys. Untuk sesi foto selanjutnya dipersilakan bebas ya, mau bersama teman-teman dan selanjutnya. Silakan. Silakan duduk kembali dulu. Secara resmi lagi. Baik, demikianlah sesi foto dokumentasi bersama untuk hadirin yang berbahagia. Demikian serangkaian acara wisuda ke-8 angkatan tahun pelatihan 2023-2024 Hotel and Hospitality of Bali di Bali Taman Resort and Spa. Sekali lagi selamat dan sukses untuk para wisudawan wisudawati angkatan pelatihan 2023-2024. Apabila ada kekurangannya, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan parabel Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.